ilma warzuqna fahma. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang berangkat? Iya. Kenapa? Dan ilmu kemarunya apa? Kemarunya apa? Apa lagi? Kemaru di dalam Kenapa semua? Selain dia? Sebelumnya di sini Bapak di sini belum pernah ngajar ya. Sebelum Bapak belum pernah ngajar Mas ini kan? Kan jagain aja pada waktu itu. Belum pernah ngajar kan? Jadi perkenalkan nama Bapak mau ngajar di info ini. Bapak bisa dipanggil Pak Zaki. Nah terus Bapak dari UI Jusila sebelah ya tetanggaan. Ditugaskan mengajar di SMP 2 dan ditugaskan mengajar di kelas ini. Kebetulan pada awal-awal masuk itu Bapak ngajarnya kelas 89 sama 86, terus pindah ke kelas 9, 91, 92, 93, 94 itu Bapak. Terus sekarang pindah lagi ke kelas 83. Ada pertanyaan? Urusan di mana SMP? SMA? Apa ya? Ini pas rajin nih ya, sama 3. tak nih Habib. Kamu sampai halaman berapa? Coba buka bukunya. Coba buka halaman. Yan. Jam 1. Coba buka halaman 204. 204 ke bawah. Kalau Bapak punya. Buka bukunya. Coba. Ini nggak apa-apa berarti. Oh. Ini akan ngajarin dia. Berapa 200? Dua ratus nomor ya. Emang udah jelas kan? Tangan harus mulai. Kontribusi peradaban Islam untuk manusiaan peradaban ini. Dan coba lihat kameranya, gua tidur kayak gini kelihatan.
aja. Cek waktu bilang. Terus ini kan Kemarin Bapak ini udah sampai setengah jalan kan? Udah sampai jam 12:30. Kemarin kita mungkin membahas tentang ilmuannya. Sekarang kontribusinya peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. Kalian tahu nggak? Buku menuntut ilmu apa? enggak Tahu ya? Ada yang wajib. Yang lain mungkin? Biar juga. Buku menuntut ilmu dari Islam. sunah wajib. Kontribusi untuk umat Islam yang sudah kalian pelajari pada masa Abbasiyah ilmu pengetahuan agama berkembang sangat besar. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan agama, umat Islam dapat menjaga keyakinannya, menjalankan ibadah dan bermuamalah sesuai dengan ajaran agama Islam. Kontribusi ini tidak hanya terjadi pada masa itu saja. Dasar-dasar ilmu pengetahuan agama yang berkembang pada masa Abbasiyah juga menjadi pedoman keberagaman umat Islam sampai saat sekarang. Gambar sampai saat ini umat Islam masih mendasarkan keberagamannya pada ilmu pengetahuan agama yang disusun pada masa Abbasiyah. Kita yang tinggal di Indonesia sekarang ini masih menggunakan produk ilmu pengetahuan agama masa Abbasiyah sebagai pedoman keagamaan, misalnya akidah, asyariah, fikih Imam Syafi'i, akhlak Imam Ghazali, serta 6 kitab hadis yang secara umum masih dijadikan sebagai pedoman beragama oleh umat Islam di Indonesia. Hal ini menunjukkan besarnya kontribusi peradaban Islam pada saat itu terhadap keberadaan umat Islam pada masa sekarang. Di sini ada poinnya ya. Seperti yang sudah kalian pelajari pada masa Abbasiyah, ilmu pengetahuan agama baru sangat besar. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan agama, umat Islam dapat menjaga keyakinan, menjaga ibadah, dan bermuamalah sesuai dengan ajaran Islam. Kalian tahu bermuamalah apa maksudnya? Siapa yang tahu? Sembilan dia bersembilan. Muamalah maknanya Ada berapa? kalau jelasin ya. Ada tuh namanya di dalam Islam itu fikih. Fikih itu terkait membahas hukum. Jadi ada hukum namanya hukum muamalah. Fikih muamalah. Pernah dengar fikih muamalah? Pernah? Apapun juga muamalah. Coba dengar dari apa fikih muamalah? Untuk cek
kita mereply ingatan kita. Karena kita belajar pasti ada tentang imawalah. Jadi imawalah itu adalah suatu perusahaan yang mengatur interaksi antar insan atau manusia. Contohnya di jodoh itu namanya imawalah, atau tentang suku, tentang ras, itu namanya fikih imawalah. Jadi kalau ada pertanyaan sedikit juga sangat kurang jelas muamalah sesuai dengan ajaran Islam itu bagaimana? Maksudnya bermuamalah seperti ajaran Islam itu ya hukum biologi sesuai dengan Islam, berinteraksi antar manusia sesuai dengan Islam. Selanjutnya di sini ada sampai saat ini umat Islam masih mendasarkan keberagamannya pada ilmu pengetahuan agama yang disusun pada masa Abbasiyah. Kita ini di Indonesia sekarang ini masih menggunakan produk ilmu pengetahuan agama masa Abbasiyah sebagai pedoman keagamaan. Kalian pernah dengar juga nggak tentang akidah Asy'ari, ini Imam Syafi'i, akhlak Imam Ghazali? Pernah dengar? Tidak. Apa itu fikih Imam Syafi'i? Saya pernah dengar ini. Pernah dengar? Dari kontribusi tentang peradaban Islam, tentang peradaban Islam untuk manusia dan peradaban dunia dari Bani Abbasiyah, itu salah satunya yang di Indonesia ya, itu dipakainya akidah Asy'ariyah. Kalian sampai 23. Berarti ada jawaban. Itu boleh. Nanti terus jawaban bisa. Mau soal jawaban tapi berbeda aja. Atau dua-duanya tapi jawaban aja. Awas dan soal. Masih banyak waktunya, masih banyak. Dibuka ya semua.